kehutanan, penghasil gubal, dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Artinya nilainya cukup besar. 1 kilo gubal itu luar biasa, kadang-kadang mencapai puluhan juta ya. Semangat pagi. Baik, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, tema kali ini adalah tentang gaharu. Barangkali ada yang banyak tidak kenal dengan tanaman gaharu karena ini banyak di daerah Kalimantan dan sekitarnya ya. Karena ini juga bisa diambil gubalnya yang digunakan untuk wewangian dan bermacam-macam hal yang lainnya ya. Bukan gaharu cendana pula, kira-kira begitulah ada pepatah yang mengatakan ya. Jadi ini tanamannya diambil inti daripada batangnya dan daunnya cukup harum. Baik, mitra-mitra, sahabat-sahabat agro, barangkali ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya kesehariannya mengawal produk-produk agro pada PT Natural Nusantara. Nah, sahabat-sahabat agro, ya dimulai dari biji, ya biji daripada gaharu. Ya ini adalah kita menanam dulu pembibitannya. Ya seperti itulah bijinya dengan media tanah, pasir, dan kompos. Perbandingannya adalah kurang lebih 2:1. Ya nanti kemudian kita tanam di situ, baru kemudian nanti kesehariannya kita siram pertama kali adalah dengan Super Nasa, baru nanti setelah berdaun 3-4 ke atas disemprot dengan POC Nasa dan hormon dengan dosis rendah terlebih dahulu, yaitu 2:1, 2 tutup POC Nasa ataupun 1 tutup hormonik dalam 15 liter air. Bisa juga kita lakukan dengan perendaman fungisida ya 30 menit, kemudian kita kering anginkan, direndam dengan hormonik ya 1 tutup dalam 1 liter selama 1-2 jam, atau dengan Super Nasa 2 sendok makan dalam 5 liter air selama 1-2 jam saja ya. Kemudian airnya nanti disiramkan di bagian biji yang ditanam di polybag ataupun mini polybagnya ya, seperti itu. Ini untuk pada perlakuan pada bibitnya ya, itu sudah dapatkan bibit yang seragam, bibit yang bagus dan jagur ya, rata. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, gubal ini adalah termasuk tanaman yang termasuk di kelompok tanaman kehutanan, penghasil gubal, dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Artinya nilainya cukup besar. 1 kilo gubal itu luar biasa, kadang-kadang mencapai puluhan juta ya, 1 kilonya saja gubal ya, yang bagus, kualitas bagus ya. Nah ini adalah gubal ya, komposisinya juga bermacam-macam, ada aroma yang dibakar dengan wangi, dari wangi banget sampai agak wangi ya, dan mutunya bermacam-macam dari warnanya hitam sampai putih kecoklatan dan seterusnya. Ini adalah mutu daripada gaharu ya, beberapa pengelompokan mutu gaharu. Kemudian di Indonesia ada beberapa jenis ya, Aquaria malacensis, Beccaria riana dan sebagainya. Ini ada beberapa daerah yang memiliki beberapa jenis gaharu ya. Ada juga yang tidak di Indonesia. Nah, sahabat-sahabat agro, perlu kita ketahui bahwa gaharu ini yang diambil adalah yang pertama adalah gubalnya atau bagian inti atau bagian dalam daripada tanaman itu. Kemudian ada kamedangan, yaitu bagian kayu di luar daripada gubal, dan yang sisanya adalah abu atau serat-serat yang lebih sedikit ya, atau di bagian luar daripada serpih-serpih kayunya ya. Ini adalah gaharu, warnanya hitam sampai hitam kecoklatan, di bagian pohon yang memiliki kandungan damar wangi yang beraromanya cukup kuat. Jadi ya wanginya yang cukup kuat ada di bagian gubal atau di bagian dalam ataupun inti daripada tanaman. Yang kedua adalah kamedangan, yaitu kayu gaharu dengan kandungan damar wangi dan aroma yang sedikit lemah, karena ini ada di yang menyelimuti gubal tadi ya.
Nah, kemudian yang terakhir adalah abu gaharu yang merupakan serbuk kayu hasil pengeroan atau sisa penghancuran dari kayu gaharu. Nah, gubal sendiri ada beberapa jenis atau terdiri dari double super, super A, super B, kacang teri A, teri B, dan saba atau yang tenggelam. Sementara kamedangan ada kamedangan A, B, C, dan TGC, serta kamedangan putih teri kacang. Ini biasanya agak terapung. Kemudian abu gaharu sendiri ada abu gubal, abu kamedangan, abu limbah resin, dan abu limbah minyak. Jadi kelompoknya cukup banyak sekali ya teman-teman mitra-mitra, dan harganya juga variatif sekali biasanya. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, biasanya yang mempengaruhi keberhasilan ini dari tanaman gaharu ini adalah pada saat infeksi resin, atau karena tanaman gaharu ini harus diinfeksi supaya mendapatkan gubal. Ya, kalau tidak diinfeksi yang terjadi secara alami cukup lama banget. Tetapi yang dalam sisi produksi ini bisa kita lakukan dengan infeksi buatan. Nah, yang mempengaruhi keberhasilan daripada infeksi resin buatan ini biasanya yang pertama adalah isolat jamurnya itu sendiri. Ya, ini bisa menggunakan dengan fusarium atau silidrokarbon. Ya, ini tidak kita bahas karena ini adalah bagian yang luar yang tentu saja kita tidak bisa olah ya. Nah, yang bisa kita olah yang bisa kita lakukan untuk mempengaruhi keberhasilan infeksi resin buatan ini adalah budidaya tanamannya. Ya, kita kepengen tanaman gaharu itu sehat, minimal berdiameter lebih dari 20 cm dan tingginya 5 meter. Artinya tanaman gaharu ini sudah siap untuk diinfeksi isolat jamur. Ya. Nah, sahabat-sahabat agro, fase-fase periode emas gaharu seperti pada tanaman kehutanan pada umumnya, yaitu dimulai ada fase kritis pertumbuhan vegetatif, yaitu 3 tahun pertama. Ya, kemudian ada fase terpenting kunci keberhasilan untuk keberhasilan fase berikutnya. Jadi 3 tahun yang pertama ini sangat mempengaruhi proses daripada gaharu itu ditanam untuk mendapatkan diameter 20 cm dan ketinggian 5 meter ya, dan untuk mendapatkan gubal yang baik. Ya, jadi untuk mendapatkan 20 cm inilah selama di periode emas ini di 20 cm ini bisa kita dapatkan, mudah-mudahan kalau itu rutin penggunaan teknologi NASA ini 5 tahun mudah-mudahan sudah bisa kita dapatkan produksinya. Ini adalah pemanenan gaharu 2 tahun yang diputusi bokalbar ya dengan inokulasi Fusarium solani ya. Jadi Fusarium solani yang diisolasi. Isolatnya, inokulannya seperti itu. Nah, kemudian mitra-mitra perlu kita ketahui adalah produksi gubal per pohonnya 2 kilo di Indonesia, sementara di Thailand bisa mencapai 5-10 kilo. Bayangkan teman-teman dapat 10 kilo gubal. Luar biasa besar, luar biasa banyak. Ya, kemudian tiap gaharu bisa rata-rata 2 kilo gubal, 10 kilo kamedangan, dan 20 kilo abu. Dan tingkat keberhasilannya inokulasi rata-rata 75% di Indonesia. Ya, ini artinya sudah cukup baik, namun ini bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, secara alami budidaya gaharu ini di atas 15 tahun, artinya karena dibiarkan begitu saja di dalam hutan tentu saja cukup lama, di atas 15 tahun. Sementara kalau di dalam budidaya bisa 6-7 tahun sudah bisa kita ambil produksinya. Kemudian ya ini yang terpenting teman-teman semua ya, harga gaharu bisa sampai mencapai luar biasa besar ya, bisa 5 juta per pohonnya dengan diameter 12 cm ya. Ini belum apa-apa sudah harganya 5 juta per pohonnya. Nah, kemudian bisa diinokulasi setelah berusia 5 tahun atau minimal diameter batang 20 cm up. Jadi minimal 20 cm up baru tanaman gaharu bisa kita inokulasi. Nah, bagaimana teman-teman kita bisa yakin dengan teknologi NASA ini? Nah, ini kita lihat komparasi pada tanaman kehutanan yang lainnya, yaitu tanaman sengon seperti ini Bapak Ibu ya, bisa kita lihat antara Juli sampai Januari itu berapa bulan kira-kira? Ya, sekitar antara 7-8 bulan tingginya sudah mencapai seperti itu, dan diameternya Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Kemudian kesaksian daripada sengon ataupun jabon di sini ya, ini adalah tanaman sengon ya, di mana ini sudah mencapai sekitar sengon
di daerah Pekalongan, di mana diameternya Bapak Ibu bisa lihat sendiri, lebih cepat daripada yang disangkakan. Jadi yang tanpa NASA dengan yang pakai NASA, Bapak Ibu bisa lihat antara ketinggiannya dan diameternya seperti pada foto yang sudah dikirimkan kepada kami. Kemudian perbandingan komparatifnya adalah seperti berikut ya, ini pada tanaman sengon ataupun jabon, di mana dia juga akan mencapai ataupun mencari kubikasinya ya, maka dalam 1 hektar maka bisa kita dapatkan perbandingan yang cukup luar biasa perbedaannya ya. Yang pertama adalah untuk mendapatkan tanpa NASA yang 20 cm up itu ada yang tertinggal persentasenya sekitar 20%, artinya seperlimanya di bawah 20 cm tanpa produk NASA. Sementara dalam waktu 6 tahun semuanya insya Allah sudah di atas 20 cm, artinya kalau tanaman gaharu sudah di atas 20 cm up, maka mudah-mudahan sudah bisa kita lakukan inokulasi ya untuk mendapatkan gubal ya. Jadi hanya sekitar 66 tahun ya, tidak perlu terlalu lama. Ini kita sudah bisa mendapatkan 20 cm up semuanya, ataupun kalaupun tidak semuanya bisa kita ambil yang besar-besar saja. Nah, ini bisa kita dapatkan diameternya seperti ini. Ini adalah kubikasi pada tanaman sengon ya, luar biasa, cukup per hektarnya. Harganya per meter kubiknya adalah seperti itu. Dan dengan NASA lebih banyak lagi ya, perbandingannya dengan indeksnya 1,45. Nah, saran kami untuk pemupukannya teman-teman dan mitra-mitra semua, 3 tahun yang pertama. 3 tahun yang pertama ini adalah tahun-tahun yang kritis, tahun-tahun yang dibutuhkan untuk pembesaran cepat-cepatnya ataupun pembengkakan daripada batang gaharu ini yang paling utama atau paling cepat, yaitu di 3 tahun pertama. Ini adalah periode emas pembesaran batang gaharu. Jadi pemupukannya adalah di 6 bulan pertama ya, dengan pupukan NPK, kemudian ditambah dengan Super NASA 20 gram atau dengan menggunakan granul 200 gram per tanamannya. Nah, ini bisa kita semprotkan juga dengan POC NASA dan hormonik ya, kalau sudah berdaun 3 ke atas dengan 4 tutut campuran. Artinya POC NASA dan hormonik ini dicampurkan terlebih dahulu, baru kemudian kita semprotkan pada bagian tanamannya. Ya, kemudian di umur 1 tahun ya dosisnya tentu saja bertambah. Kemudian di umur 1,5 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun dan sampai 3 tahun. Artinya ini sekitar setahun 2 kali kita lakukan pemberian pupuk makronya, yaitu dengan menggunakan NPK ditambah dengan Super NASA atau granul. Nah, kemudian penyemprotannya kita lakukan penyemprotan POC NASA dan hormoniknya sesuai dengan kebutuhan ataupun pencapaian daripada tanaman ini masih bisa disemprot atau tidak bisa disemprot. Jadi kalau sudah ketinggiannya di atas 3 meter tentu saja kita sarankan untuk tidak usah menyemprot POC NASA dan hormonik, cukup dengan menggunakan Super NASA atau granul yang kita sudah berikan. Nah, untuk menjaga supaya tidak terjadi jamur pada awal-awal tanam yang biasanya juga menggunakan dengan pupuk kandang, bagi yang menggunakan pupuk kandang, maka kami sarankan cobalah juga dikocor dengan glio. Jadi 1 sendok makan sampai 2 sendok makan dalam 10 liter air, kita ambil 200 ml sampai 250 ml, kita siramkan per tanaman untuk menjaga supaya tidak terserang jamur ya, atau mengganggu tanaman gaharu yang sedang kita budidayakan atau sedang kita tanam. Nah, harapannya ya, kalau ini kita rutin kita lakukan, insya Allah pada umur 5 tahun tanaman gaharu ini kita sudah bisa dapatkan diameter batangnya 20 cm up, yang artinya sudah bisa kita inokulasikan. Kemudian harapan yang lain lagi, karena tanamannya sehat, kemudian batangnya besar, tentu saja harapannya adalah gubalnya lebih banyak. Ya, kemudian keberhasilan inokulasinya semakin tinggi karena diameternya cukup besar, ya, kemudian tanamannya juga sehat, maka keberhasilannya ya insya Allah kita bisa dapatkan di atas 80%. Ya, demikian tadi mitra-mitra agro dimanapun Anda berada tentang tanaman gaharu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan informasi buat penanam ataupun
pembibitan tanaman gaharu ataupun pengusaha-pengusaha tanaman-tanaman gaharu ya. Semoga bisa memberikan manfaat lebih baik lagi. Terima kasih telah melihat channel ini, mudah-mudahan memberikan inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih dan semangat pagi.